Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eliza Nurulita Syari dengan NIM 1871167 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Di sini saya sebagai KKN Unit 92 ingin menjelaskan tentang proker individu saya yang berjudul Pola Hidup Sehat untuk Pencegahan Penularan Penyakit DBD. Eits, sebelum kita lanjut, kalian tahu nggak nih apa sih DBD itu gitu ya? Nah, DBD sendiri merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus dengue. Nah, biasanya untuk gejala yang bakal dirasain jika kalian terkena penyakit dengue adalah seperti demam. Nah, demam itu tuh udah utama banget. Nah, kemudian itu nyeri otot, nyeri sendi. Nah, itu pasti. Kemudian ruam. Nah, biasanya ruam ini menjadi ciri khas banget jika kalian terkena penyakit DBD. Jangan sampai ya. Nah, selanjutnya kita itu bakal membahas tentang penularannya. Nah, untuk penularan infeksi virusnya sendiri itu karena apa sih? Nah, pastinya teman-teman udah juga pada tahu ya, udah pada tahu dari nyamuk. Nah, untuk faktor nyamuk ini, jadi faktor yang menyebabkan kita itu terkena penyakit disebut vektor. Faktor nyamuknya ini berasal dari genus Aedes, di mana seperti dijelaskan di sini, di mana Aedes itu terdiri dari ada Aedes aegypti dan bisa juga Aedes albopictus. Mungkin teman-teman sedikit awam ya mendengar ada Aedes albopictus. Iya, mungkin yang paling terkenal emang Aedes aegypti. Nah, kemudian faktor yang menyebabkan dapatnya terinfeksi si DBD ini apa sih? Yang pertama, penyebabnya tadi ya, ada faktor. Nah, untuk faktor sendiri, faktor ini dia perkembangan faktornya bagaimana. Apakah dia itu memiliki kebiasaan yang suka menggigit kita? Apakah dari kepadatan faktor di lingkungannya itu seperti apa? Kemudian yang selanjutnya adalah pejamu. Nah, untuk pejamu itu biasanya orang-orang yang terkena si infeksinya. Contoh mungkin keluarga kalian yang tinggal serumah itu memiliki gejala seperti yang disebutkan di awal, seperti nyeri sendi, demam, kemudian ruam. Nah, itu tuh bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kita juga ikut terinfeksi karena ada penderita lain yang memiliki gejala tersebut di lingkungan atau tempat tinggal atau keluarga kita, seperti itu. Kemudian dari yang paling utamanya dan saya bahas di sini adalah lingkungan. Nah, untuk lingkungan ini yang pertama dari curah hujan ya. Nah, misalnya dari curah hujannya itu dia hujan terus-menerus sehingga membuat lingkungan kita itu airnya tergenang. Nah, ingat kan DBD itu air adalah hal utamanya. Air membuat sesuatu faktor itu memiliki sarangnya, yaitu nyamuk itu paling suka di tempat adanya tergenang air. Nah, sehingga seperti suhu, sanitasi, kemudian kepadatan lingkungan, dan banyaknya tempat-tempat wadah yang berisikan air itu bisa menjadi faktor lingkungan untuk terkenanya terinfeksi si virus Aedes atau virus dengue. Nah, lanjut. Nah, di lanjutannya kita di sini membahas tentang utamanya proker saya, yaitu pola hidup sehat. Nah, gimana sih caranya kita itu menjaga diri kita biar nggak terkena gigitan atau kita nggak terkena penyakit DBD-nya? Nah, yang pertama adalah jaga kebersihan. Untuk jaga kebersihan pasti utama ya teman-teman, dan semuanya yang menonton video ini, jaga kebersihan itu seperti kita menjaga diri kita dari kotoran mandi, kemudian kita tidak menggunakan pakaian yang sama terus-menerus, apalagi pakaiannya udah lembab, enggak ya. Kemudian jaga kebersihan di lingkungan kita, mungkin yang tinggal di kos ataupun tinggal di rumah atau di lingkungan depan rumah ataupun RT ataupun lingkungan di sekitar rumahnya. Dan yang kedua adalah gunakan obat nyamuk. Nah, untuk obat nyamuk sendiri beragam ya teman-teman. Ada lotion, ada yang disemprot sekarang. Jadi gunakan obat nyamuk itu lumayan sangat penting karena bisa untuk mencegah diri kita dari nyamuk. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah kenakan baju dan celana panjang. Nah, untuk kenakan baju dan celana panjang sebenarnya ini lebih ditekankan saat teman-teman atau yang menonton video ini lagi di luar rumah. Kenapa? Karena misalnya lagi curahnya hujan, kemudian
situasinya lembab, itu mungkin sangat diutamakan untuk menggunakan lengannya panjang, celana panjang, biar kita itu meminimalisir diri dari terkena gigitan nyamuk. Kemudian yang keempat adalah pasang kasa di ventilasi udara. Nah, ini penting banget. Jadi misalnya teman-teman memiliki ventilasi udara di rumahnya, mungkin jendela-jendela kecil ya yang ada di atas pintu atau di dekat jendela, itu sangat disarankan untuk memakai kasa atau filter di ventilasinya, agar dari faktor-faktor nyamuk yang berada di luar itu tidak masuk ke dalam rumah atau tempat lingkungan teman-teman tinggal. Selanjutnya adalah jangan menggantung. Bukan menggantung hubungan, tetapi menggantung banyak pakaian di rumah atau di sekitar tempat tinggal kalian. Jadi misalnya kalian habis menggunakan pakaian 1 hari, 2 hari, 3 hari itu digantung semua. Jangan dicuci. Jadi jangan digantung dan membuat sarang nyamuk ya. Jadi itu harus segera disingkirkan dari gantungan teman-teman. Yang keenam adalah tadi hampir mirip ya sama penggunaan untuk obat nyamuk, tetapi di sini lebih ditekankan jika teman-teman berada di rumah, misalnya ingin tidur atau di lingkungan ataupun di rumahnya itu disemprot nyamuk. Udah nggak asing dong penggunaan semprotan nyamuk seperti itu. Kemudian yang ketujuh adalah terapkan pola hidup sehat, bersih, dan sehat. Nah, seperti yang tadi, untuk tadi jika disuruh jaga kebersihan, kali ini disuruh pola hidup sehat. Pola hidup sehatnya bagaimana? Seperti menjaga makanan, menjaga imun diri kita biar tubuh kita itu tetap sehat. Jika memang ada nyamuk nih, amit-amit ya, ada nyamuk Aedes aegypti ataupun albopictus yang gigit kita, tetapi imun diri kita itu lagi kuat, lagi sehat. Nah, dia tuh nggak bakal menjadi penyakit dan berkembang menjadi penyakit DBD. Karena yang kita tahu penyakit virus atau yang mungkin juga lagi hit sekarang itu virus corona, dimana virus corona sendiri ataupun yang namanya virus itu merupakan self-immune disease. Jadi artinya adalah penyakit yang bisa menyembuhkan diri sendiri jika memang teman-teman itu imunnya sehat, atau dari diri itu percaya bahwa kita bisa sehat dengan menjaga dari pola makan, pola istirahat, pola olahraga, dan semacamnya. Nah, selanjutnya udah selesai nih dari langkah-langkahnya tadi, ada 7 ya, ada 7 langkah dari pola hidup sehat. Nah, sebelum kita mengakhiri video ini, selanjutnya adalah jangan lupa untuk khasnya dalam pencegahan penularan DBD adalah 4M. 4M. Nah, untuk 4M sendiri, yang pertama pastinya menguras. Jika teman-teman atau yang menonton video ini melihat adanya tempat bak atau wadah yang terisi oleh air, itu jangan lupa dikuras, terutama bak kamar mandi. Nah, itu selalu dikuras karena itu bisa menjadi sarang atau tempat nyamuk itu berkembang biak. Kemudian adalah menutup. Nah, setelah dikuras dari baknya, jangan lupa untuk ditutup ataupun wadah lainnya yang berisikan air. Kemudian yang selanjutnya itu adalah mengubur. Nah, untuk mengubur ini setelah teman-teman ini tadi udah menguras, menutup, itu dikubur, misalnya air-air atau sampah-sampah yang sudah selayaknya tidak digunakan. Kemudian yang terakhir adalah memantau wadah-wadah yang sedang berserakan di lingkungan teman-teman. Nah, berdasarkan datanya sendiri di sini Kalimantan Utara yang kemarin saya wawancarai, bahwa Kalimantan Utara ini berdasarkan data memiliki angka DBD tinggi loh, sekitar 890-an hanya 1 tahun 2019 sendiri. Bahaya banget kan? Nah, makanya untuk kalian yang menonton video ini, pastikan selalu aware terhadap 4M dan pola hidup sehat untuk pencegahan penularan DBD. Apalagi sekarang lagi musim hujan, banyak air yang berserakan di wadah-wadah di sekitar lingkungan kalian, itu dipastikan tidak ada, karena nyamuk Aedes aegypti ataupun albopictus ini sangat berbahaya jika memang telah menggigit kita kemudian berkembang menjadi penyakit DBD. Sekian, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi terutama lingkungan RT 13 ataupun yang menonton video ini.
Semoga angka DBD di Kalimantan Utara ataupun di Indonesia terus turun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.